Kita lanjutkan kuliah komputasi fisika. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial biasa. Bagaimana kita bisa dibantu oleh pemrograman komputer ya, menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Selamat mengikuti. Pertama kita tinjau bentuk persamaan diferensial biasa orde 1 ini. Dan kemudian ada persamaan diferensial biasa orde 2 seperti gini. Misalkan sebagai contoh orde 1, misalkan kita ketemu gerak jatuh bebas ini persamaannya, persamaan diferensial orde 1 ya. Kemudian sebagai contoh untuk persamaan diferensial orde 2 ini gerakan dengan misalkan dengan pegas ya, persamaan pegas, ini persamaan bandul. Nah, seperti ini. Kemudian juga kalau kita lanjutkan ada persamaan diferensial orde lanjut, yaitu orde 3, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kita ada berbentuk seperti ini ya. Sekarang kita tinjau penyelesaian secara analitis. Seperti yang kita ketahui, persamaan diferensial biasa orde 1 kita bisa menyelesaikan dengan separasi variabel, persamaan diferensial linier, persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial homogen, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari kuliah Fisika Matematika 1 ya. Dan kemudian untuk persamaan diferensial biasa orde 2, penyelesaiannya dengan cara operator D. Mungkin ada baiknya kalian juga lihat kembali pelajaran dari Fisika Matematika 1. Nah, sekarang bagaimana dengan penyelesaian menggunakan pendekatan metode numerik? Perlu kita perhatikan bahwa penyelesaian dengan pendekatan metode numerik ini adalah merupakan penyelesaian khusus, membutuhkan nilai awal fungsi, initial value condition. Jadi misalkan sebagai contoh, kalau kita punya bentuk persamaan diferensial biasa orde 1 ini ada persamaan initial value condition-nya ya. Demikian juga yang dengan orde 2, ini adalah initial value condition. Tanpa initial value condition, maka kita tidak bisa menggunakan pendekatan metode numerik untuk menyelesaikannya. Kita lanjutkan, penyelesaian dengan metode numerik kita harus membuat bentuk umumnya menjadi seperti ini. Y aksen sama dengan fungsi XY. Nah, jadi misalkan sebagai contoh, kita lihat yang A bentuknya yang A ini bentuknya X, Y aksen min XY sama dengan Y. Nah, ini bentuk umumnya menjadi Y aksen sama dengan fungsi XY menjadi XY ditambah Y per X ini. Nah, coba bentuk yang B dan yang C ini sebagai tugas pertama ya. Latihan 1 dan 2 ini sebagai tugas. Coba dikerjakan. Untuk yang C, kita misalkan ikuti hints ini ya. Z sama dengan Y aksen, maka Z aksen sama dengan Y double aksen. Coba ini 1 dan 2 dikerjakan. Kita tinjau dengan deret Taylor. Deret Taylor kita dapatkan bahwa Y X tambah H sama dengan YX ditambah H Y aksen ditambah 1/2 faktorial H kuadrat Y double aksen, demikian seterusnya ya. Nah, kalau bentuk ini kita hanya tinjau sampai suku pertama, maka kita peroleh seperti ini. Dengan OH kuadrat ini adalah kesalahan pemotongan. Nah, jadi kita lihat bentuknya. Y X tambah H sama dengan YX ditambah H Y aksen. Nah, ini dapat ditulis sebagai YX tambah H, ini hanya kenaikan, jadi YN plus 1 sama dengan YN ditambah H Y aksen. Di mana Y aksennya ini merupakan tadi fungsi XN YN. Seperti gini ya. Ini dinamakan metode Euler. Jadi ini adalah kita mencarinya dengan menggunakan rumus metode Euler ini ya. Nah, coba sebagai contoh kita lihat persamaan diferensial ini. Dengan nilai
initial value conditionnya Y sama dengan 1 saat X sama dengan 1. Coba cari nilai Y 1,1 dengan H 0,01 dan H 0,02. Kita bedakan hanya ya. Bandingkan kesalahan relatifnya antara H yang 0,01 dan 0,02. Nah, kita lihat. Jadi pertama kali kita buat bentuk umumnya dulu menjadi bentuk seperti gini. Y aksen sama dengan fungsi X, Y sama dengan XY ditambah Y per X. Ini adalah Y aksennya. Kemudian kita ingat rumus Euler, YN plus 1 sama dengan YN ditambah H Y aksen, di mana Y aksennya adalah ini fungsi ini tadi. Sekarang kita ingat juga bahwa Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah H. H ini adalah selangnya, tadi diminta hanya 0,02. Maka kemudian pengerjaannya kita buat dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah initial value conditionnya I sama dengan 0, X-nya 1, Y-nya 1. Y aksennya berapa? Masukkan dari fungsi ini ya. Demikian seterusnya kita cari untuk X sama dengan 1,02, kenaikannya H, terus sampai akhirnya nilai X 1,1 seperti yang diminta. Maka kita dapatkan hasilnya Y 1,1 adalah berapa. Nah, kemudian kalian bandingkan, kalian hitung kesalahan relatifnya. Berarti kalian butuh cari true value-nya ya dengan cara analitis. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 2 soal untuk latihan. Ada 2 soal untuk latihan. Coba kalian kerjakan ya. Ini coba kalian lihat ini. Ini adalah untuk latihan. Jadi latihan 1 dan latihan 2. Silakan dikerjakan. Nah, kemudian untuk tugas, buat 4 langkah pemrograman penyelesaian PDB dengan metode Euler. 4 langkah pemrograman. Nah, ini adalah tugas pertama. Nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Baik, saya kira demikian dulu kuliah kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Yes, tetap semangat, tetap di rumah saja.